Kita mulai dari IHSG. Saat ini tren IHSG masih uptrend dan indeks saat ini baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya. Pada hari Kamis kemarin, indeks sempat turun lumayan besar sampai 2%, yang membawa indeks langsung turun ke daerah supportnya. Dan saat ini IHSG sudah mulai rebound. Ada banyak saham yang saat ini sedang berada di daerah supportnya. Namun kita masih harus memilih saham-saham apa yang masih layak untuk dibeli, karena meskipun saat ini saham tersebut sedang berada di daerah support, namun kita masih harus memperhatikan arah tren dari saham tersebut, karena ada beberapa saham yang saat ini sudah mulai bergeser masuk ke fase downtrend. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas saham-saham apa saja yang saat ini masih bisa diambil. Kita mulai dari sektor agriculture untuk Ali. Ali saat ini trennya masih uptrend, namun harga saat ini sudah hampir mendekati daerah resistennya. Wait and see dulu untuk Ali. BWPT saat ini masih sideways, namun sudah ada indikator yang memberikan sinyal awal jika BWPT kemungkinan akan masuk ke fase uptrend. Anda sudah bisa mulai memperhatikan BWPT, sudah bisa mulai curi start ataupun menunggu sampai trennya konfirmasi sudah masuk ke fase uptrend. LSIP saat ini juga masih sideways, namun sudah ada indikator yang menunjukkan jika LSIP sudah mulai bergeser masuk ke fase uptrend. Saya pribadi pada hari ini sudah membeli saham LSIP. Saat ini target LSIP berada di level 1070. Untuk level 1000 dan saat ini LSIP masih cukup aman untuk dibeli. Kemudian kita masuk ke SIMP. Saat ini SIMP sedang berada di daerah resistennya, trennya sendiri masih uptrend, namun harga sudah cukup jauh dari daerah supportnya. Untuk sementara sebaiknya wait and see dulu untuk SIMP. Kemudian kita masuk ke sektor basic industry untuk Cepin. Cepin saat ini sedang berada di daerah supportnya dan trennya saat ini juga sudah mulai masuk ke fase uptrend. Anda bisa membeli Cepin saat ini dengan target price itu di level 6.500. Kemudian kita masuk ke INTP. INTP juga saat ini masih bisa dibeli. Trennya saat ini memang masih sideways. Namun sudah ada beberapa indikator yang mulai menunjukkan jika INTP saat ini sedang berada di fase awal bull. Dan harga juga saat ini masih cukup dekat dengan daerah supportnya, bisa diambil. Kemudian kita masuk ke sektor consumer untuk gudang garam. Saat ini gudang garam sedang berada di bawah garis supportnya. Untuk sementara sebaiknya kita hindari gudang garam terlebih dahulu, karena saat ini secara weekly, gudang garam sudah berada di bawah garis supportnya. Kemudian ICBP saat ini sedang berada di daerah support, namun sebaiknya kita wait and see dulu, karena secara weekly ICBP saat ini sudah berada di daerah resistennya. Wait and see dulu untuk ICBP. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader
itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSS Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market, sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance untuk BCA. BCA saat ini sudah agak dekat dengan resistennya, trennya sendiri masih uptrend, namun harga saat ini sudah cukup dekat dengan resistennya. Untuk sementara sebaiknya wait and see dulu untuk BCA. BNI saat ini sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang berada di daerah supportnya. Secara weekly juga BBNI masih uptrend, bisa diambil BBNI dengan target price itu di level 5.600. BBRI juga bisa diambil, saat ini trennya masih uptrend dan harga juga saat ini sedang berada di daerah supportnya, bisa diambil. BBTN saat ini masih selama 1 minggu terakhir masih sideways, tren secara keseluruhannya sebenarnya masih uptrend, namun dalam beberapa hari terakhir swing dari BBTN sudah semakin menyempit. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk BBTN. BMRI saat ini bisa dibeli, trennya sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang berada di daerah support. Selanjutnya kita masuk ke sektor infrastruktur untuk XL. XL saat ini masih sideways, namun sudah ada indikator yang memberikan sinyal jika kemungkinan XL akan turun di bawah garis supportnya. Kemungkinan akan sudah mulai masuk ke fase downtrend.
Untuk sementara sebaiknya kita hindari Excel terlebih dahulu. Garuda saat ini masih sideways dalam 3 minggu terakhir. Garuda cuma bergerak sempit antara 250 sampai dengan 270. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk Garuda. Indosat saat ini sedang berada di bawah garis supportnya. Trennya sendiri masih uptrend, namun harga sudah break di bawah garis support. Sebaiknya wait and see dulu untuk Indosat. Kita tunggu kepastian arah dari Indosat. Secara weekly juga saat ini harga sudah turun di bawah garis supportnya. Wait and see dulu untuk Indosat. Kemudian kita masuk ke sektor tambang. Untuk Adaro. Adaro saat ini baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai targetnya di level 1200. Anda masih bisa membeli Adaro. Antam saat ini sudah cukup dekat dengan daerah resistennya. Trennya sendiri masih uptrend, namun harga sudah cukup dekat dengan resistennya. Wait and see dulu untuk Antam. Untuk Inco juga saat ini sudah cukup dekat dengan resistennya. Saat ini resisten Inco berada di level 3950. Wait and see dulu untuk Inco. ITMG saat ini baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya. Masih bisa dibeli, masih ada jarak yang cukup lumayan untuk mencapai target dari ITMG. PTBA untuk sementara wait and see dulu. Swing dari PTBA dalam 3 bulan terakhir sangat sempit. Jarak antara support dan resistennya saat ini sangat dekat. Jarak untuk cukup kecil. Untuk sementara kita wait and see dulu untuk PTBA. Tunggu sampai trading range-nya sudah cukup lebar. TINS, saat ini TINS juga sedang berada di daerah resisten. Untuk sementara sebaiknya wait and see dulu. Kemudian kita masuk ke sektor properti. ADI saat ini sedang berada di daerah supportnya, namun swing dari ADI untuk saat ini sangat sempit. Jarak antara support dan resistennya sangat dekat. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk ADI. ASRI saat ini juga sedang berada di daerah support, namun trading range dari ASRI sangat sempit. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu. PTPP saat ini bisa diperhatikan, trennya saat ini sedang uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah support. Bisa diambil PTPP. Selanjutnya kita masuk ke sektor trade. Untuk saham ACE. ACE saat ini masih downtrend, meskipun harga saat ini sedang berada di daerah support, namun sebaiknya kita hindari ACE. BMTR saat ini sedang berada di daerah support, namun secara weekly BMTR saat ini sudah cukup jauh dari base-nya. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk BMTR. Ada kemungkinan BMTR mungkin akan konsolidasi selama 2-3 minggu ke depan.
Era saat ini sedang berada di daerah support, namun ada kemungkinan Era akan turun di bawah garis supportnya karena sudah ada indikator yang menunjukkan jika ada kemungkinan Era akan masuk ke fase downtrend. Sebaiknya kita hindari Era. Kemudian UNTR. Saat ini UNTR sedang berada di daerah supportnya, namun jarak antara support dan resistance saat ini masih cukup dekat. Untuk sementara sebaiknya kita wait and see dulu untuk UNTR. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.